Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel edukasi kesehatan dari RSUD Dr. Adiatma Semarang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang edukasi persiapan operasi yang sangat penting untuk diketahui oleh pasien dan keluarga. Presentasi ini dibawakan oleh tim profesi Nurse Unisula. Mari kita mulai dengan memahami apa itu operasi. Operasi atau pembedahan adalah tindakan medis yang dilakukan pada suatu bagian tubuh yang bermasalah dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Tindakan ini dilakukan oleh dokter spesialis bedah untuk mengobati penyakit, memperbaiki kerusakan, atau mengangkat jaringan yang bermasalah. Sekarang, mari kita pahami gambaran lengkap proses operasi dari awal hingga akhir. Tahap pertama, persetujuan tindakan medis. Sebelum operasi, pasien dan keluarga akan diminta untuk menandatangani inform consent atau persetujuan tindakan medis. Selanjutnya, pemeriksaan praoperasi. Tim medis akan melakukan berbagai pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien siap menjalani operasi. Pemeriksaan ini meliputi tes darah, ronsen, rekam jantung atau EKG, dan pemeriksaan fisik menyeluruh. Tahap ketiga merupakan pemberian obat premedikasi. Selanjutnya yaitu tahap keempat, pasien akan ditransfer ke ruang operasi. Pasien akan dipindahkan dari ruang perawatan ke ruang operasi menggunakan perangkat khusus. Di ruang operasi, pasien akan dipindahkan ke meja operasi yang steril. Tahap kelima, proses pembiusan atau anestesi. Tim anestesi akan memberikan anestesi sesuai dengan jenis operasi yang akan dilakukan. Proses ini memastikan pasien tidak merasakan sakit selama operasi berlangsung. Tahap keenam merupakan tahap pelaksanaan operasi. Dokter bedah dan tim medis akan melakukan tindakan operasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap selanjutnya yaitu transfer ke ruang pemulihan. Setelah operasi selesai, pasien akan dipindahkan ke ruang pemulihan atau recovery room untuk dipantau hingga efek anestesi hilang dan kondisi stabil. Setelah kondisi stabil, pasien akan ditransfer ke ruang rawat inap. Nah, sebelum operasi dilakukan, pasien akan mendapat anestesi atau pembiusan. Anestesi adalah suatu tata laksana persiapan operasi yang memperhatikan keselamatan dan menghilangkan rasa sakit selama dan sesudah operasi. Ada 3 jenis anestesi yang perlu Anda ketahui. Pertama, anestesi lokal. Pada jenis ini, kesadaran tidak hilang sepenuhnya. Obat diberikan melalui suntikan pada daerah yang dikehendaki, sehingga efek mati rasa hanya terjadi di sekitar area suntikan. Anestesi lokal biasanya digunakan untuk pembedahan kecil atau minor. Jenis anestesi yang kedua merupakan anestesi umum atau general. Pada anestesi ini, terjadi hilangnya kesadaran secara penuh. Obat diberikan melalui masker dengan cara menghirup obat atau melalui pembuluh darah. Anestesi umum sering dilakukan pada operasi tubuh di bagian atas atau bagian bawah dengan kondisi tertentu. Yang ketiga, anestesi regional atau subarachnoid block. Kesadaran tidak hilang sepenuhnya, namun efek mati rasa hanya terhadap daerah tertentu yang dikehendaki. Obat diberikan melalui suntikan atau injeksi di tulang belakang. Jenis anestesi ini sering dilakukan pada operasi tubuh bagian bawah. Sekarang, mari kita pelajari persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum operasi ya. Persiapan ini sangat penting untuk keberhasilan operasi dan keselamatan pasien. Pastikan Anda memberikan data kesehatan yang lengkap kepada tim medis, termasuk pertama, ada riwayat alergi obat yang pernah dialami, ada riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit yang pernah diderita sebelumnya, dan riwayat operasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk persiapan fisik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dengan mandi atau menyeka badan, menghapus make up, memotong kuku, menyikat gigi, dan melepas gigi palsu bila ada. Yang kedua, istirahat dan tidur yang cukup sebelum operasi. Yang ketiga, melepaskan semua perhiasan dan gigi palsu. Yang keempat, mengenakan pakaian operasi yang disediakan oleh rumah sakit. Kemudian yang terakhir,
Jika Anda merokok, berhentilah merokok untuk membantu proses penyembuhan. Selain persiapan fisik, persiapan mental juga sangat penting. Keluarga dapat meningkatkan support atau dukungan kepada pasien. Tingkatkan kegiatan ibadah dan berdoa untuk memberikan ketenangan hati. Kelola kecemasan dengan cara melakukan relaksasi nafas dalam yang akan kita pelajari selanjutnya. Untuk persiapan nutrisi, pastikan makan dan minum sesuai anjuran tenaga kesehatan ya. Yang terpenting adalah melakukan puasa selama 6-8 jam sebelum operasi sesuai instruksi dokter. Nah, sekarang kita pelajari teknik relaksasi nafas dalam ya. Tujuannya adalah membantu menurunkan kecemasan sebelum operasi dan mengurangi nyeri setelah operasi. Bagaimana caranya ya? Yang pertama, aturlah posisi yang nyaman. Anda bisa melakukannya secara duduk ataupun tidur telentang. Yang kedua, mulailah dengan menutup mulut dan memejamkan mata. Kemudian, tarik nafas melalui hidung selama 1-2 detik. Kemudian, hembuskan udara perlahan melalui bibir seperti sedang meniup balon. Rasakan tubuh menjadi tenang, rileks, dan nyaman. Lakukanlah latihan ini selama 5-10 menit sampai kecemasan turun dan juga nyeri berkurang. Selanjutnya adalah latihan batuk efektif. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan lendir di tenggorokan setelah pembiusan. Nah, cara melakukannya, yang pertama, Anda bisa mengatur posisi duduk di tempat tidur. Condongkan badan sedikit ke depan. Kemudian, tarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Tahan nafas selama 1-2 detik. Batukkan 2 kali dengan mulut terbuka dan gunakan tisu untuk menutup area mulut saat batuk. Yang terakhir, tarik nafas kembali dan lakukanlah istirahat. Setelah latihan nafas dalam dan latihan batuk efektif, mari kita bahas latihan aktivitas yang akan dilakukan setelah operasi. Hari ke-0 yaitu 6-24 jam setelah operasi. Anda diperbolehkan untuk melakukan gerakan miring kanan dan miring kiri, serta tinggikan posisi kepala tempat tidur 15-90 derajat. Pada hari pertama setelah operasi atau 24-48 jam setelah operasi, Anda boleh mulai melakukan latihan duduk di tempat tidur tanpa bersandar. Dilanjutkan dengan duduk di tepi tempat tidur. Pada hari kedua, latihan berdiri dan berjalanlah di sekitar tempat tidur. Kemudian, pada hari ketiga, Anda diharapkan sudah mampu berjalan secara mandiri. Ingatlah bahwa pelaksanaan latihan aktivitas ini harus tetap disesuaikan dengan instruksi perawat dan dokter yang merawat Anda. Demikian edukasi tentang persiapan operasi dari tim Nurse Unisula. Ingatlah bahwa persiapan yang baik akan membantu proses operasi dan pemulihan Anda berjalan dengan lancar. Kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami.